dipersembahkan oleh Pemirsa, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Yakut Khalil Qomas sebagai tahanan rumah memicu gelombang kritik. Alasan kesehatan yang digunakan dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal konsistensi penegakan hukum. Usai berada di luar rumah tahanan selama 5 hari, akhirnya mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan, Yakut Khalil Qomas, dikembalikan ke rutan KPK. Tersangka kasus kuota haji ini mengatakan dirinya merasa bersyukur bisa sungkem kepada ibunya dan menjadi berkah yang luar biasa. Bisa sungkem ibunda saya. Ya, alhamdulillah saya bisa sungkem kepada ibunda saya, itu berkah yang luar biasa. Langkah KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah menjadi ujian baru bagi kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Alasan utama yang dikemukakan adalah kondisi kesehatan, di mana Yakut disebut mengidap GERD akut dan asma. Selain itu KPK mengklaim jika alih status tahanan ini bagian dari strategi penyidikan. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan lain, dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Namun di balik alasan itu, muncul pertanyaan kritis. Apakah kondisi ini cukup kuat untuk mengubah status penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah? Sejumlah kalangan menilai penyakit seperti GERD merupakan kondisi medis yang umum. Perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya pun tidak terelakkan, di mana tersangka korupsi lain dengan kondisi kesehatan serupa tetap menjalani penahanan di rutan. Hal ini memunculkan dugaan adanya perbedaan perlakuan atau standar ganda dalam penegakan hukum. Sikap seperti ini akan menimbulkan diskriminatif hukum. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ini soal kepantasan, ya. Karena pasti tahanan lain juga akan meminta hal yang sama, ya kan? Ya, kenapa si A bisa dialihkan, kenapa si B tidak bisa dialihkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memantik reaksi publik. Keputusan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah harapan besar terhadap penegakan hukum yang adil dan setara. Kasus ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan konsistensi adalah kunci utama menjaga legitimasi lembaga. Geger info Yakut menjadi tahanan rumah awalnya diungkap istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, Sylvia Harefa, saat melakukan kunjungan ke rutan KPK untuk menemui suaminya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki mengungkap sejak KPK berdiri pada 2023, baru kali ini terjadi pengalihan tahanan atas permintaan keluarga. Maki pun mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dari skandal Gus Yakut ini. Tim Liputan Metro TV. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Pengawas KPK terkait pimpinan KPK yang diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan penahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan tidak melaporkan dugaan intervensi itu kepada Dewas KPK. Dalam laporannya, MAKI menyebut pimpinan KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sebagai pihak terlapor yang dilaporkan ke Dewas KPK. Laporan ini menurut Boyamin berangkat dari adanya jurisprudensi putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana Anwar Usman dicopot dari jabatannya dari Ketua MK dengan alasan salah satunya membiarkan atau memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi terhadap proses persidangan nomor perkara 90. Selanjutnya, hal kedua terkait dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo yang memberikan keterangan pers yang menyebut tersangka Yakut dalam keadaan sehat saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah dan bukan atau tidak dalam keadaan sakit. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang menyatakan tersangka Yakut dalam keadaan sakit GERD akut dan asma. KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif kolegial, salah satunya itu, dan yang lain-lain tadi.
Terus kedua, jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur ya termasuk yang salah satunya yang karena tidak melakukan tes, memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran. Buru-buru, baru tes kesehatan menjelang masuk sini. Jadi 3 pimpinan KPK secara keseluruhan, misalnya yang tidak tanda tangan, diduga tidak ada yang tanda tangan, itu ikut salah juga membiarkan terjadi. Gitu. Harusnya kan saling mengkoreksi. Kedua ya Pak Budi Prasetyo, meskipun ya saya kasihan juga beliau, tapi ya apapun harus saya laporkan. Keputusan KPK menetapkan ex-Menak Yakut Khalil Qomas sebagai tahanan rumah memicu polemik luas. Alasan kesehatan disebut menjadi dasar di mana Yakut dikabarkan mengidap GERD akut dan asma. Namun publik bertanya apakah alasan tersebut cukup kuat ataukah ada standar yang berbeda dalam penegakan hukum. Malam ini kita akan mengulasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo untuk mengupas di mana letak keputusan ini dalam kerangka hukum dan rasa keadilan publik. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Eva. Mas Yudi, ada perbedaan alasan pengalihan status Yakut ke tahanan rumah. Yakut menyebut permohonan itu diajukan agar bisa sungkem kepada ibunya saat Idul Fitri. Sedangkan KPK secara internal juga nampaknya ada perbedaan soal alasan kesehatan. Mana alasan yang lebih masuk akal, Mas Yudi? Ya, sebenarnya alasan itu semua dicari-cari oleh KPK karena mereka panik ya akibat ketahuan untuk pertama kali dalam sejarah pecah telur bahwa seorang tahanan yang sudah ditahan di rutan KPK kemudian dikeluarkan dan kita tahu dialihkan menjadi tahanan rumah pada saat itu kan Kamis itu kondisi Mas Yudi. Katakan bahwa ketika ini baru pertama dilakukan pasti ada sesuatu yang tertinggal ya, rekam jejak dan sebagainya, termasuk kita tahu bahwa kemarin Gus Yakut ketika pulang dari rumah sakit Polri kan ke KPK kan tidak diborgol, jangan-jangan borgolnya pun juga tidak dibawa gitu kan, karena tadi terburu-burunya pada malam itu dan kemudian seperti sunyi kedap dan kemudian akhirnya kan ketahuan Mbak Eva itu juga melalui istri salah satu tahanan yang ada di KPK ya ketika menjenguk dan kemudian menyampaikan kepada media. Artinya bagi saya keistimewaan ini kan sangat luar biasa dilakukan oleh KPK karena Mbak selama saya menjadi penyidik ya sebenarnya para tahanan KPK itu baik melalui penasihat hukum maupun melalui keluarganya sering ya meminta membuat surat permohonan kepada pimpinan KPK untuk ya ditangguhkan, dialihkan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya ditolak seperti itu. Nah, inilah yang menarik. Mengapa kemudian ini diterima? Apa alasan yang mendasar? Kalau tadi dikatakan bahwa oke lah sakit dan sehat ya berbeda. Tapi kalau kita bicara tentang sakitnya itu kan GERD dan sebagainya hari ini saja tadi diperiksa gitu kan dan sehat-sehat saja. Mbak, kalau ada tahanan sakit, yang pertama yang dilakukan tentu kan ada dokter KPK, diberikan dulu obat. Kalau tidak bisa, masih sakit segera dibawa ke rumah sakit. Tapi tentu dasarnya rekomendasi dari dokter KPK. Nah, kalau di rumah sakit ternyata dia harus dirawat ya, maka kemudian dilakukan pembantaran di rumah sakit, bukan malah ke rumah. Apalagi kita tahu juga terjadi perbedaan. Kalau Gus Yakut menyatakan sungkem gitu kan. Jadi bagi saya akhirnya ya ini sulit bagi KPK untuk mencuci piring gitu kan. Mereka apa yang istilah stand mereka ketika mereka memulakan tadi pakem di KPK adalah ketika ada seorang tahanan tempatnya adalah di rutan. Begitu Mbak Eva. Oke, Anda sampaikan bahwa ini pecah telur pengalihan tahanan rumah. Sebetulnya memang ada aturannya ya Mas Yudi. Kenapa selama ini KPK hati-hati untuk memberikan permohonan atau menyetujui permohonan pengalihan menjadi tahanan rumah, tapi kali ini tidak, untuk seperti mudah mengabulkan permohonan pengalihan menjadi tahanan rumah? Nah, kita tahu bahwa dalam proses pengabulan permohonan ini ada 5 pimpinan KPK yang terlibat, ada penyidik KPK yang menangani kota haji. Bisa jadi ada 8 orang penyidik, 5 orang pimpinan KPK, termasuk direktur penyidikan, termasuk deputi penindakan. Artinya apa yang terjadi pada malam itu ataupun pada hari itu ya sehingga permohonan yang biasanya tidak disetujui ataupun ditolak mentah-mentah ya itu kemudian disetujui. Mereka lah yang tahu suasana kebatinan pada saat itu. Jadi bagi saya ini adalah ruang gelap
yang harus diinvestigasi. Karena tadi saya katakan Mbak Eva bahwa biasanya permohonan sampai pada pimpinan. Pimpinan KPK kemudian meminta saran dari penyidik. Penyidik pasti sarannya cuma satu, tolak. Nah, sekarang yang menarik, siapa yang menyarankan menerima atau siapa yang memerintahkan menerima itu sebenarnya ada di surat-surat disposisi seperti itu, termasuk administrasi penyidikan untuk mencabut titik rawat tahanan, termasuk juga mengubah sprint penahanan dari di rutan menjadi di rumah, seperti itu Mbak Eva. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab untuk polemik disparitas atau standar ganda ini yang perlu diusut oleh Dewas KPK? Yang jelas untuk pertama kali ada 5 orang pimpinan KPK tersebut. Ya, nanti kita akan melihat nih jawaban mereka apa. Karena keputusan KPK adalah kolektif kolegial. Apakah mereka kemudian setuju semuanya berlima? Apakah hanya setuju satu? Apakah ada yang tidak setuju satu atau setuju dua? Tapi yang jelas harus ganjil ya 3. Berarti minimal 3 orang setuju untuk kemudian ya dilakukan pengalihan menjadi tahanan rumah. Jadi bagi saya pimpinan KPK lah yang harus bertanggung jawab. Kalau penyidik biasanya ya pasti mereka awalnya menolak. Nah, tapi ketika mereka akhirnya memutuskan untuk membuat administrasi penyidikan mengeluarkan untuk dialihkan menjadi tahanan rumah, pasti menurut saya ada tekanan yang sangat luar biasa. Dan yang menarik Mbak Eva adalah artinya mitigasi para penyidik dan pimpinan KPK ini kan sangat-sangat rendah gitu ya. Kenapa? Karena tadi mereka berani mengorbankan pakem yang ada di institusi ya demi 1 orang tahanan. Ya saya tidak melihat kasusnya dulu ya, tapi melihat bagaimana perlakuan yang istimewa ini yang dilakukan oleh KPK akan membuatkan marwah KPK turun. Kita bisa melihat kritikan pada KPK sangat-sangat tajam yang dilakukan oleh publik baik di sosmed ya kan ataupun secara hal-hal lainnya. Seperti itu Mbak Eva. Baik, pakem KPK yang dikorbankan. Ya, kita melihat juga KPK sudah mengoreksi keputusannya dengan mengembalikan Yakut ke rutan KPK. Apakah koreksi dia akan mengakhiri polemik peralihan penahanan yang mencolok? Kita nantikan perkembangan berikutnya. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.